Lagi di jalan mau pulang mudik, dikasih ringkasan untuk chapter 1082 yang ternyata epic parah. Yang akhirnya langsung bikin skrip di tengah jalan. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, garis dreamers sih belum di sini. Gimana nih? Udah pada masuk kerja belum? Terutama buat budak korporat. Dimana di video ini kita akan bahas ringkasan lengkap untuk One Piece chapter 1082 yang sampai bela-bela ini cepat bikin skrip dan edit karena isinya sangat wadidaw sekali. Dimana yang biasa kita pisah antara spoiler sama full ringkasan, tetapi karena kemunculan dari chapter ini cukup cepat yang harusnya rilis minggu depan, tapi rilis di minggu ini, makanya bisa dibilang ini early spoiler yang akhirnya akan kita gabung di satu video ini saja ya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter 1082 ini adalah saatnya kita mengambilnya. Dimana judul ini ada hubungan dengan Our Messiah, Our Lord, yaitu Buggy the Clown. Nah, dikatakan cover dari chapter ini adalah requestan di mana Chopper yang salah mengira jika Zeus adalah permen kapas yang sangat dia sukai dan dia pun mencoba memakannya. Dan untuk chapter sendiri, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kemungkinan besar akan dilempar ke hal lain terlebih dahulu alias tidak lanjut ke kakek tua Garp yang ternyata benar saja. Karena di sini diperlihatkan keadaan lain yang ternyata surat kabar pun diberitakan jika T-Bone telah mati. Dia dibunuh oleh rakyat yang menginginkan bounty dari Cross Guild tentang bintang dari angkatan laut tersebut. Ya, mungkin buat yang lupa, T-Bone ini dulunya seorang kapten yang pernah melawan Zoro di tengah laut, dan setelah time skip, dia pun naik pangkat menjadi Rear Admiral. Dia adalah seorang kesatria yang sangat teguh dengan keadilannya. Yang cukup kasihan juga nih, dia harus dibunuh begitu saja, apalagi oleh rakyat biasa. Dimana pemberitaan ini pun dibahas di kafetaria angkatan laut, dan situ pun diperlihatkan Sengoku dan Suru yang berkata bahwa Cross Guild benar-benar menjadi ancaman besar bagi angkatan laut. Hina pun dia ikut mengobrol dengan mereka hingga Sengoku pun bertanya, "Hina, di mana Garp? Aku ingin memintanya mencoba rasa baru dari Okaki ini." Dan Hina pun menjawab, Garp sudah pergi beberapa hari lalu dan berkata dia akan pergi untuk menyelamatkan Koby yang sepertinya Sword dan Kujaku pun ikut bersamanya. Di sini Sengoku dan Suru yang mendengarnya pun sangat kaget dan berteriak, "Apa?" Yang sejujurnya kita bisa menganalisis lebih dalam sih terkait orang-orang ini yang cukup mencurigakan jika mereka adalah trio founder dari Sword. Dan juga di sini Hina berkata beberapa hari yang lalu. Yang untuk hal ini akan coba kita bahas ya di video review seperti biasa. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal analisis lengkapnya. Lanjut, kita pun berpindah ke markas Cross Guild di Karaibari, di mana terlihat Buggy mengirim sejumlah uang ke keluarga yang membunuh Kapten T-Bone tersebut, yang dikatakan dia akan bergabung menjadi Cross Guild dan Buggy akan melindunginya dari kejaran angkatan laut yang sejujurnya di sini Buggy sangat totalitas sekali. Yang jadi penasaran nih, siapa ya keluarga yang dikatakan rakyat biasa yang bahkan bisa sekuat itu dia mengalahkan Rear Admiral T-Bone. Di chapter ini pun kita diperlihatkan kapal Cross Guild baru yang sedang dibentuk, di mana kepala Buggy menjadi ciri khas dari kapal tersebut, dan bahkan tema utamanya adalah badut seperti Buggy. Yang pasti dong tentu saja akhirnya Crocodile dan Mihawk lagi-lagi menghajar Buggy yang aduh ini tiap ada Buggy pasti isinya jokes mulu. Mereka pun berkata, kenapa kita harus menaiki kapal sialan ini? Dan Crocodile pun kembali menjelaskan bahwa dia akan menggunakan Cross Guild untuk menciptakan negeri utopia yang dahulu dia inginkan di Alabasta lalu, yang ternyata tujuannya masih sama sekali. Negeri utopia yang tidak akan terancam oleh pihak manapun. Mihawk pun dia memberikan nasihat kepada Crocodile untuk meningkatkan sumber daya dan kekuasaan mereka jika ingin mencapai impian itu. Di mana Buggy dialah yang menentang rencana Crocodile dengan berkata, "Hey, itu bukanlah hal yang dilakukan oleh bajak laut." Yang wadaw banget nih. Kapan lagi coba Buggy bicara soal bajak laut?
laut. Kita pun akhirnya mendapatkan flashback dari Buggy dan Shanks di 20 tahun yang lalu, tepat setelah eksekusi dari kapten mereka, yaitu Goldie Roger. Dimana ini adalah perpanjangan flashback dari yang kita lihat di chapter 434 lalu saat Shanks berbicara dengan Shirohige. Di sini Buggy pun bertanya kepada Shanks jika mereka berdua mengincar One Piece, dan Shanks pun menjawab bahwa sebelumnya dia menginginkan hal itu, tapi akhirnya dia berubah pikiran dan tidak memutuskan untuk pergi ke Loftel pada saat itu. Dengan lanjutan, tapi jangan khawatir, aku akan tetap menjadi bajak laut. Shanks pun meminta Buggy untuk pergi bersamanya, dan Buggy pun menjawab, aku tidak mau berada di bawahmu, dasar bodoh. Yang benar, ini adalah hal yang sama persis kita lihat di chapter 434 lalu, dimana dikatakan di sini Buggy sangat marah sekali karena dia ternyata secara rahasia berharap jika Shanks lah yang akan menjadi penerus Kapten Roger dan menjadi raja bajak laut selanjutnya. Dimana Buggy sendiri dia sudah melepas impiannya karena dia tahu dia bukanlah tandingan bagi sahabatnya yaitu Shanks tersebut. Dan sini pun Buggy berkata, aku tidak akan memaafkanmu karena menghilangkan peta harta karunku. Yang jika kalian ingat juga itu adalah flashback awal sekali ketika Shanks dan Buggy. Yang setelah itu pun Buggy akhirnya berlari. Yang dari sini jujur ini epic parah banget sih. Dimana the real bromance antara Buggy dan Shanks ini pun sangat kental sekali, yang saling percaya satu sama lain tanpa terucap. Cakep. Nah, kembali ke waktu saat ini, Buggy pun dia berbicara kepada Crocodile dan Mihawk dengan bertanya, apakah mereka tidak mendengar berita jika Shanks sudah bergerak. Yang Buggy pun sangat marah, kenapa Shanks harus memutuskan untuk bergerak saat ini. Dimana pergerakan Shanks ini membuat Buggy sangat bersemangat, yang dia pun melanjutkan, mungkin karena keberuntungan dan semua kecelakaan yang terjadi kepadaku, tapi saat ini aku memiliki gelar yang sama dengannya. Oleh karena itu, aku juga ingin menjadi raja bajak laut yang wanjir. Ini benar-benar definisi merinding parah yang our lord is on the move. Buggy pun dia sambil menangis dalam teriakan, di mana Crocodile lagi-lagi menghajarnya sambil berkata, kau cuma bisa berhalusinasi. Kau tidak punya rencana dan persiapan, di mana bajak laut adalah tentang bisnis. Dan Mihawk pun melanjutkan, jadi rambut merah, Kurohige, topi jerami, kau berharap kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu. Dan Buggy pun menjawab, kita tidak perlu mengarahkan mereka semua. Ini adalah perang untuk mendapatkan harta karun. Yang kita perlu lakukan adalah mendapatkannya yang paling pertama. Yang fuck, ini definisi gila parah. Buggy yang memang terlihat sangat bodoh, konyol, tetapi dia ini sangat-sangat logis sekali. Dimana seperti yang kita tahu, Raja Bajak Laut atau One Piece itu bukanlah sebutan bagi orang terkuat seperti yang sudah saya bahas berkali-kali, tapi orang yang mendapatkannya lah yang akan mendapatkan gelar tersebut. Yang wah, ini nice one banget nih dari our lord. Buggy pun sini mengambil mikrofon sebelum Crocodile menghentikannya dan bicara ke semua member Cross Guild. Apa kau puas dengan kehidupanmu saat ini? Apa kau ingat alasan pertama kau ingin pergi ke lautan? Hari itu telah tiba, saatnya kita mendapatkan One Piece yang wah, ini gila lagi. The best speech of all One Piece dilakukan oleh Kapten Buggy kita. Emang cocok sih Buggy ini jadi karakter yang sangat besar seperti ini dan menjadi salah satu karakter dari Oda juga. Jiwa kepemimpinan dan buat orang di sekitarnya bergerak di bawahnya itu sebenarnya sudah setara dengan bakal senjau kita yaitu Luffy, seperti kata-kata Mihawk dahulu. Kemampuan untuk membuat semua orang bergerak bersamanya. Yang akhirnya Buggy dia mulai serius, yang sejujurnya banyak banget sih yang mau dibahas dari semua hal ini, tapi wait ya, kita bahas di review nanti. Dan terakhir kita berpindah ke kerajaan Kamabaka, di mana kita bisa melihat keempat tangan kanan komandan revolusioner yang sangat excited ketika melihat kedatangan dari seseorang yang tentu saja dia adalah Sabo. Ya benar, tidak mungkinlah satu karakter ini mati off screen begitu saja. Di mana terungkap jika Sabo tidak berada di kerajaan Lucia saat negeri itu dihancurkan, karena Sabo berada di kapal yang sedang bawa beberapa rakyat dari Lucia yang mereka ingin bergabung ke pasukan revolusioner. Dimana dikatakan Moda pun ikut pergi bersama Sabo. Mungkin buat yang lupa, Moda ini adalah salah satu karakter yang cukup ter-highlight beberapa kali ya, dimana dari cover story Ace dan kemunculan komandan revolusioner. Di sini Sabo pun dia memasuki ruangan meeting bersama dengan Dragon dan Ivan Gogh, dan situ dia berkata, aku akan menceritakan semua kebenaran yang terjadi di Mary Joyce. Yang
Boom. Dan chapter pun berakhir di situ. Tetapi satu yang paling penting adalah minggu depan kita tidak libur. Nah, jadi itulah untuk chapter kali ini, dimana karena ini ringkasan, jadi tidak ada tambahan analisis untuk tiap eventnya, ya agar mempersingkat biar kalian bisa mendapatkan intinya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devan pamit, and I'll see you guys next time.